Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Ibu akan menyampaikan kisi-kisi atau contoh soal dari ulangan PTS ya, kelas 11 kimia, mata pelajaran kimia. Oke, baik, di sini ada contoh soal dari percobaan reaksi CaCO3 ditambah 2HCl menghasilkan CaCl2 ditambah CO2 dan ditambah O2. Nah, yang dihasilkan datanya sebagai berikut. Percobaan 1, bentuk CaCO3-nya sebanyak 10 gram itu serbuk. Konsentrasi HCl-nya sebanyak 25 mili itu adalah 0,2, waktunya 4 dan temperaturnya 25. Percobaan 2, bentuknya CaCO3 itu butiran, konsentrasi HCl-nya itu 0,2, waktunya 6 dan temperaturnya itu adalah 25 dan sebagainya. Dari tabel di atas, bandingkan dua percobaan yang hanya dipengaruhi faktor konsentrasi. Jelaskan. Oke. Nah, kita lihat di sini yang dipengaruhi faktor konsentrasi. Berarti konsentrasi itu yang konsentrasi HCl ini ya. Ingat, kalau misalnya faktornya yang dipengaruhi, otomatis dia yang cari yang berbeda. Konsentrasi yang berbeda berarti 2 percobaan 2 dan percobaan 4. Kenapa percobaan 2 dan 4? Karena bentuk dari si CaCO3-nya itu sama, butiran, terus temperaturnya sama. Suhu itu tidak kita lihat, berarti jawabannya adalah nomor 2 dan 4. Nanti alasannya kenapa? Kan di sini jelaskan ya. Karena faktor konsentrasinya beda di percobaan 2 dan 4 ini. Tetapi bentuk CaCO3-nya atau luas permukaannya itu sama, yaitu butiran. Dan temperaturnya sama, 25. Begitu juga cara yang sama untuk menentukan faktor lainnya. Contohnya itu luas permukaan, berarti melihat yang berbeda. Atau suhu juga melihat yang berbeda. Ini contoh soal selanjutnya. Nah, di sini ada percobaan A dan B dan laju reaksinya. Dari tabel di atas, tentukan order reaksi total. Oke, kita itu harus tahu ya persamaan laju reaksi. Itu V sama dengan K dikali konsentrasi A pangkat X dikali konsentrasi B pangkat Y. Nah, kalau untuk menentukan order reaksi, berarti kita menentukan si X dan si Y-nya ini ya. Kita mulai dari dulu X-nya dulu ya. X-nya dulu. Kalau si X, berarti cari B yang sama. Berarti konsentrasi B yang sama. Yaitu nomor berapa? Percobaan berapa? Percobaan 1, 4 sama 5 ya. Tapi kita milih 2 percobaan aja. Berarti mau 1 misalnya sama 4, mau 1 sama 5 itu bisa, mau 4 sama 5 juga bisa. Oke. Nah, Ibu ambil percobaan 1 sama percobaan 4. Berarti, ini kan lihat ya, di laju reaksinya itu lebih besar di percobaan keempat nih. Otomatis Ibu pengen balikan biar menghitungnya gampang. Berarti, V4 per V1 sama dengan konsentrasi A, karena tadi B-nya sama ya, pangkat X per konsentrasi A juga pangkat X di percobaan 1, di percobaan 4 yang ini, yang di atas. Oke, nah baru nih, V4-nya berapa? V4-nya 24, 24 per V1-nya 6 per 6 sama dengan dalam kurungnya sing panjang ya. A-nya berapa? A-nya di sini itu adalah 0,2 dan di sini 0,1. Oke, berarti percobaan 4 0,2 per 0,1. Karena dia sama-sama X, maka ditutup kurungkan pangkat X. Oke, sampai sini ke sini kita
Sekarang 24 dibagi 6. Hasilnya 4. Berarti 4 sama dengan 0,2 dibagi 0,1. Hasilnya 2. Pangkat apa? Pangkat X. Sehingga X itu dia 2 pangkat berapa yang hasilnya adalah 4. Ya, 2 pangkat berapa yang hasilnya adalah 4. Oke. Maka X sama dengan 2. Kenapa 2? Karena ketika 2 pangkat 2 itu hasilnya 4 gitu. Oke, sampai sini paham? Paham ya? Kalau nggak paham kita ulang-ulang lagi aja videonya. Oke, kita cari Y ya. Kalau untuk cari Y itu X yang sama. Oke. X yang sama atau konsentrasi A-nya ini yang sama. Berarti 1, 2, sama 3 ya. Bisa pilih 2 ya di antara 3 ini. Oke, Ibu mau percobaan 1 sama 3 ya. Berarti kita balikan. V3 per V1 sama dengan konsentrasi B per konsentrasi B. Pangkatnya apa? Pangkatnya Y semua. Yang di atas mah itu percobaan 3, yang di bawah percobaan 1. Oke. Sekarang V3-nya berapa? V3-nya adalah 18. Berarti 18 dibagi V1-nya 6 per 6. B-nya berapa? Percobaan 3, yaitu 0,3. 0,3 per di percobaan 1 0,1. Berarti 0,1. Pangkatnya apa? Pangkatnya Y semua. Y. Sehingga 18 bagi 6 adalah 3. 0,3 bagi 0,1 adalah, coret aja ya, 3. Maka 3 pangkat berapa yang hasilnya 3? Otomatis Y sama dengan 1. Jadi 3 pangkat 1 hasilnya 3. Nah, untuk mencari order total tinggal tambahin. Di sini aja ya. X ditambah Y. Tadi X-nya berapa? X-nya 2 ya. 2 ditambah 1. Berarti order total adalah 3. Gitu hasilnya. Nah, selanjutnya itu ada tentang kesetimbangan kimia. Nah, kesetimbangan kimia ini itu Ibu ulang sedikit ya, yaitu setimbang atau reversible reaksinya, reaksi bolak-balik, sehingga tanda panahnya nih, bolak-balik gitu. Terus, kesetimbangan kimia juga punya rumus, ada rumus KC, ada rumus KP. Nah, itu singkat aja, KC dan KP belum muncul sama Ibu. Nah, terus kesetimbangan kimia juga memiliki 2 jenis, yaitu homogen sama heterogen. Kalau homogen berarti wujudnya sama ya. Nah, ini semuanya sama. Kalau heterogen wujudnya berbeda. Ini mah ada yang solid, es ya, ada yang gas gitu. Ada yang bisa misalnya aqueous gitu. Oke, ini kesetimbangan kimia. Itu kisi-kisi selanjutnya ya. Ada lagi materi kesetimbangan kimia itu tentang pergeseran kesetimbangan. Nah, pergeseran itu sama kayak faktor. Kalau misalnya nanti di soal pergeseran atau faktor itu sama. Faktor di kesetimbangan kimia itu ada 4. Ada konsentrasi, ada volume, ada tekanan, dan ada suhu. Kalau faktor konsentrasi, semakin konsentrasinya itu ke reaktan, semakin tinggi, maka bergeser ke arah produk. Contoh, Ibu punya persamaan reaksinya itu adalah A ditambah B
menghasilkan atau reaksi bolak-balik C ditambah D. Nah, ketika konsentrasinya itu dia bertambah ke reaktan ya, reaktan itu yang di sebelah kiri kalian, maka bergesernya ke arah produk ya. Maka ke kanan kalian itu faktor konsentrasi. Misalnya produk yang bertambah, maka bergesernya ke arah reaktan. Gitu. Berarti kalau reaktan yang bertambah, otomatis bergesernya ke arah produk. Terus, kalau volume itu lihat dari koefisien. Ini ada contohnya ya, Ibu tulis ulang lagi aja. Soalnya semuanya gas ya. Nah, kita lihat koefisien yang di depan ini. Kalau misalnya koefisiennya itu lebih besar, maka dia bergeser ke koefisien yang lebih besar. Contoh volume ya. Koefisien yang di sebelah kiri itu adalah 2. Koefisien yang di sebelah kanan atau produk itu 3. Ya, 2 ditambah 1, jadi 3. Maka kan lebih besar yang 3 nih, otomatis volumenya itu bergeser ke arah produk atau kanan. Kanan gitu ya. Pokoknya lebih besar bergeser ke lebih besar gitu. Sebaliknya, kalau tekanan itu bergeser ke arah yang lebih kecil. Nah, berarti tekanan itu bergesernya ke arah mana? Ke arah reaktan ini yang 2 nih. Berarti ke arah reaktan atau kiri. Jadi kalau yang tekanan itu bergeser ke koefisien yang kecil ya. Kalau ya koefisien yang kecil. Kalau volume bergeser ke koefisien yang besar. Ya, semakin meningkatnya ya. Ini kalau volume dan tekanannya meningkat ya. Gitu. Oke. Nah, kalau suhu sampai sini bisa ya. Kalau suhu misalnya nih, kalau suhu di sini A ditambah B menghasilkan atau reaksi bolak-balik C ditambah D. Dan di sini delta H itu sama dengan misalnya plus 37 misalnya. Nah, ini kalau suhunya semakin tinggi, bergesernya ke arah plus ini, berarti ke arah produk. Jadi semakin tinggi suhu, semakin bergesernya ke arah plus, maka ke arah produk. Kalau di sininya min ya, maka dia bergeser ke arah reaktan gitu. Oke, dilanjut satu lagi ya. Mungkin kalian rada pusing, tapi yang namanya belajar, coba kalian pahami, coba kalian ulang-ulang video ini, insya Allah nggak akan pusing. Nah, yang kedua kita bahas indikatornya dulu ya, tentang asam dan basa. Asam basa itu apa sih? Asam basa itu ya, dia itu memiliki rasa asam. Contohnya apa? Pasti kalian tahu dong, jeruk kan suka asam tuh. Basanya itu ketika kalian mandi misalnya, terus kalian sedikit kena air sabun, nah itu rasanya pahit kan, nah itulah adalah basa, berarti sabun teh basa gitu. Nah, cara untuk kita bisa tahu asam mana basa mana itu pakai indikator ya, pakai indikator. Nah, indikator asam basa itu ada 4 ya, ada kertas lakmus, ada indikator universal, ada indikator alami, dan pH meter. Kertas lakmus itu untuk menentukan asam basa apa atau enggak netral juga gitu. Nah, kertasnya itu biasanya kertas merah dan kertas biru. Kalau indikator universal itu ada yang disebutnya kertas strip.
Jadi bentuknya tuh kayak apa namanya teh? Kayak pH meter, pH meter kayak indikator. Nanti kalian belajar dan kalian percobaan kok. Nah, terus ada larutan, bisa pakai larutan di indikator universal itu. Ada yang disebut PP, brotimol biru, BTB, metil merah, metil jingga, dan sebagainya. Nah, kalau PP atau fenoftalen itu pH-nya nanti tuh di antara 8 sampai 9,6 pH-nya. Terus nanti perubahan warnanya itu antara tidak berwarna sama sampai berwarna merah muda. Kalau brotimol biru berarti kuning, kuning sampai biru. Metil merah berarti merah sampai kuning. pH-nya berapa trayeknya? 4,4 sampai 6,2 dan sebagainya. Nah, ini perlu dipelajarin aja gitu. Ada indikator alami yang tanpa kalian sadari, itu ketika percobaan nanti ada yang bisa pakai kol ungu, kembang sepatu. Perubahannya tuh gimana? Ketika misalnya dia itu asam, kalau indikator alami ya, pakai kol ungu, dia itu akan berwujud merah muda. Kalau ketika basah dia berwujud hijau. Kalau nanti pakai kembang sepatu berarti berwujud merah. Kalau basah dia berwujud kuning tuh dan sebagainya. pH meter juga ada alatnya. pH meter kurang lebih bentuknya kayak gini. Nah, kalau misalnya dia asam berarti dia kurang ya, kurang dari 7. Kalau basah dia eh, lebih dari 7. Gitu. Kalau netral pH-nya itu adalah sama dengan 7. Contohnya air. Nah, ini untuk pengganti pH 1 kemarin yang kalian kurang. Jadi kalau misalnya kalian zoom test, terus di PTS kalian bagus nilainya, insya Allah nggak akan remedial untuk yang tadi pH 1-nya remedial. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.